Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu subhanahu wa ta'ala fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا فتاح يا عليم يا جواد يا رحيم اللهم آمين. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu, para akhwat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita penjagaan khususnya, penjagaan dalam Islam, dalam keimanan, dalam tauhid, dalam ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita berkumpul di sini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan di sini semata-mata karena dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan di antara nikmat besar itu adalah ketika Allah memberikan taufik kepada seorang untuk mencintai ilmu agama dan memberikannya taufik untuk mau belajar, duduk di majelis ilmu, belajar ilmu dari para ulama. Ini adalah kenikmatan yang besar ya Allah.
Allah berikan kita taufik untuk beramal soleh. Di antara amal soleh yang agung adalah mempelajari ilmu agamanya. Tidak semua orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan seperti ini. Ya, dalam hadis yang insya Allah antum semua, ana yakin sering mendengarnya atau bahkan hafal, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari hadis sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa saja orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, khairan, bahkan yang terbaik. Ya, khair itu asalnya isim tafdil ya. Jadi kata Nabi SAW yang maknanya, siapa saja orang yang Allah inginkan kebaikan, bahkan hal yang terbaik baginya, itu maknanya yufaqihu fid din. Allah akan membuat dia faqih, memahami fikih agamanya. Untuk itu karena kita berkumpul di sini ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, rahimanillah wa iyyakumul jami'an. Dan kita akan mempelajari fikih akbar. Jadi kalau ngomong fikih itu ada dua Pak ya secara umum. Yang pertama yang paling penting adalah al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar. Itu fikih tentang tauhid. Bagaimana seorang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya maupun ibadah kepadanya atau uluhiyah. Dan juga bagaimana seorang itu mentauhidkan Allah dalam nama-nama al-asma was sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Tanpa menganggap remeh tentunya al-fiqhul asghar. Yang kedua jenisnya adalah fikih asghar. Ya. Yaitu fikih tentang bagaimana seorang itu menjalankan tauhid itu sendiri. Jadi tidak bisa dipisahkan antara al-fiqhul akbar dengan al-fiqhul asghar, tidak bisa dipisahkan. Ya. Makanya setiap muslim, tiap mukmin wajib belajar al-fiqhul akbar, fikih yang paling besar, dan sekaligus fikih yang fikih kecil. Bagaimana dia berwudu dengan benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam kita. Dan yang paling terkenalnya adalah imam yang empat. Ya, a'immatul arba'ah. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam kami yang agung, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Ya, jadi fikih asghar jangan dilihat dari namanya, fikih asghar ya. Kecil, tapi bukan kecil maksudnya. Tetap fikih yang agung. Bahkan kata Imam Ibnul Jauzi, fikih asghar pun adalah ya sayyidnya ilmu. Bagaimana dia berwudu seperti wudunya Rasulullah, bagaimana niatnya, bagaimana dia sholat seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bermuamalah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya al-fiqhul asghar. Ya, nah. Dan kajian yang kita akan bahas sekali lagi tadi tentang al-fiqhul akbar. Ya. Fikih yang paling besar yaitu tentang al-iman, keimanan, wal aqidah, akidah, wat tauhid, dan
tauhid. Apa bedanya Ustaz antara akidah dengan tauhid? Ada bedanya, ikhwan. Tauhid lebih khusus. Tauhid lebih khusus. Dia terkait tentang bagaimana seorang itu, dari katanya sendiri sudah jelas, wahhada yuwahhidu tauhidan. Bagaimana mengesahkan Allah, baik dalam hal perbuatan-perbuatan Allah, disebut oleh para ulama tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah itu al-khaliqul malikul mudabbir. Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan, sekaligus pemiliknya dan sekaligus pengaturnya, tanpa ada sekutu baginya di dalamnya. La syarikalah. Ini tauhid rububiyah kan? Kemudian tauhidul uluhiyah, yakni bagaimana seorang itu beribadah dengan berbagai macam ibadah yang Allah sendiri tentukan caranya, syariatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan benar. Itu tauhid ibadah dari sisi hamba. Dari sisi Allah tauhidul uluhiyah. Dan yang terakhir tauhid al-asma was sifat. Bagaimana dia mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Dan perlu kita ketahui ikhwan sekalian, para ulama itu menulis buku di zaman mereka itu sesuai dengan kebutuhan. Di zaman Imam Al-Bukhari misalnya, terjadi penyimpangan itu di dalam tauhid al-asma was sifat. Makanya beliau tulis buku misalnya Khalqu Af'alil Ibadi. Khalqu Af'alil Ibad gitu. Ya. Karena waktu di zaman beliau itu terjadi penyimpangannya dalam masalah bagaimana mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya ditulis buku itu. Ya. Kemudian tahun 500-an banyak terjadi penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Banyak terjadi kesyirikan dalam tauhid ibadah. Maka para ulama pun bangkit menulis kitab-kitab tentang tauhid uluhiyah. Semisal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah gurunya rahimahumullah taala. Dan sampai akhirnya di zaman kita belum lama Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau menulis kitab tauhid yang terkenal. Ya. Nah itu tentang tauhid ya. Jadi dia lebih khusus. Adapun akidah dia lebih umum. Tidak hanya membahas tentang tauhid saja, tapi lebih umum kalau akidah. Ya. Dan ini menjadi hal yang paling pokok dalam setiap kehidupan seorang muslim. Akidah. Jadi akidah adalah apa yang diyakini oleh setiap muslim dalam hatinya. Itu akidah, lebih umum daripada tauhid. Ya, akidah terhadap Allah, akidahnya terhadap malaikat-malaikat Allah, akidahnya terhadap kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, akidahnya terhadap hari kiamat. Bagaimana akidahnya, imannya tentang qada dan qadar. Ini keakidah. Ya, pembahasannya itu sedikit bedanya. Ya. Dan inilah ilmu, sekali lagi ilmu yang paling pokok. Kenapa? Dijelaskan oleh semisal Syekh Haytham ya, Ibn Muhammad Jamil Sarhan, yang belum lama datang diundang ya. Datang Indonesia diundang untuk ngisi daurah para asatid. Beliau punya syarhu Salasatil Usul wa Adillatiha. Ini termasuk syarah paling ringkas. Ya, dan disertai juga syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Syarah kaidah yang 4. Ya. Salasatul Usul atau Usul Salasa ini adalah kurikulum resmi di Saudi Arabia.
Anak-anak SD diajarin ini, Pak. Ya, alhamdulillah kita ikut juga sekarang ya, belajar lagi. Jangan pernah menganggap remeh ilmu tentang akidah dan tauhid. Terus belajar. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW 13 tahun mati-matian. Tujuan utama dakwah waktu itu apa, Pak? 13 tahun di Mekah. Membasmi kesyirikan. Untuk tegaknya apa yang menjadi lawan daripada syirik, yaitu tauhid. 13 tahun, Pak. Kemudian turun perintah hijrah dari Allah, hijrah ke Madinah. Salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ini surah Madaniyah. Gitu. Nabi Muhammad, Allah firmankan kepada beliau apa, Pak? Fa'lam, berilmulah kamu wahai Rasul, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu tafsiran yang paling benar ya, terjemahan paling benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nanti kita pelajari kenapa orang-orang banyak menyimpang dalam tauhid ibadah. Karena di antara sebabnya dari menafsirkan la ilaha illallahnya saja sudah beda mereka. Nanti kita pelajari ya. Nah, insyaallah taala. Kita kembali kepada tadi ayat. Jadi Nabi Muhammad diingatkan apa, Pak? Fa'lam, berilmulah engkau wahai Rasul. Fa'lam, itu kan fi'il amr dari alima ya'lamu. I'lam itu fi'il amr kan? Berilmulah kamu wahai Rasul. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Jadi Nabi Muhammad aja diingetin tentang ilmu yang paling agung, annahu la ilaha illallah. Makanya kalau orang itu meremehkan belajar tauhid, itu sangat berbahaya. Diajak ngaji misalnya, yuk kita ngaji apa? Ngaji tauhid. Wah, aneh udah soal afwan nih, aneh udah tamat. Ini menunjukkan kesombongan, keangkuhan, ya. Subhanallah. Para ulama saja belajar dan mengajar tauhid itu sampai mereka diwafatkan. Ya, Masya Allah. Contohnya Ustadz Yazid ya. Contohnya siapa? Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Ghafarallahu lana wa lahu wa rahimana wa iyyahu. Semoga Allah mengampuni kita dan beliau, merahmati kita semua dan beliau. Allahumma amin. Lihat sampai wafatnya. Apa yang paling sering diajarkan? Tauhid. Memang seperti itu ahli tauhid. Tidak pernah meremehkan masalah tauhid. Diajak ngaji tauhid nggak ada cerita ngomong, afwan nih, ana udah kelar. Subhanallah. Mungkin antum juga pernah dengar ya, seorang yang tadinya dia itu ulama besar, Abdullah Al-Qasimi. Kitab-kitabnya itu jadi rujukan para ulama untuk membantah orang-orang ateis. Waliyadzubillah, entah ada apa di dalam hatinya. Karena Allah itu la yazlimu rabbuka ahada. Rabb kamu Allah tidak akan berbuat zalim kepada satu makhluk pun. Orang ini meninggalnya dalam keadaan ateis. Bisa dibayangkan nggak? Nggak bisa kan dibayangkan sama kita. Dia menulis kitab tentang tauhid, akidah, membantah orang-orang ateis, membantah orang-orang mulhid, musyrik. Ternyata dia mati dalam keadaan ateis. Allah alam, tak apa yang dia lakukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Mungkin sebabnya bisa jadi meremehkan masalah tauhid.
masalah akidah, masalah iman. Jangan, belajar terus. Ya. Nah. Dan ini adalah tadi saya katakan ilmu yang paling pokok. Kenapa? Karena seluruh amal soleh tidak akan Allah terima kecuali memenuhi berapa syarat? 3. Nah ini baru dengar nih kayaknya antum. Ya. Sebenarnya sama aja. Ada ulama kita yang mengatakan 2 syarat diterimanya amal soleh ada 2. Sebagian ulama mengatakannya 3. Lebih rinci untuk kita orang-orang awam, penuntut ilmu, pemula, itu yang 3. Syarat amal diterima oleh Allah. Syarat pertamanya apa? Kenapa kita belajar ini? Karena syarat pertama amal soleh diterima oleh Allah adalah tauhid dan akidah serta imannya benar. Ini syarat pertama. Baru syarat yang kedua, al-ikhlas. Dia mengamalkan amalan ibadah itu, apapun amalan ibadah itu yang Allah syariatkan, semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena ada orang yang ikhlas, Pak. Dia ikhlas, dia banyak sedekah. Ya, dia banyak sholat sunnah, tapi akidahnya rusak. Saya kasih contoh. Dan ini ada dia dalam hadis Imam Abu Daud. Ya, tentang akidah. Bagaimana mengimani takdir. Ya, seorang tabi'in mendatangi para sahabat, beberapa orang sahabat. Lalu seorang tabi'in ini mengatakan, ya, kepada seorang sahabat, yang pertama kalau tidak salah itu beliau datangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang paling banyak sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, dia mengadukan, wahai Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang mulia, di dalam diriku ada sesuatu terkait masalah takdir. Lalu kata Ubay, ya, lau anfaqta mithla Uhudin zahaban ma qabilahu Allah hatta tu'mina bil qadar. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ada yang pernah? Belum ada kayaknya sampai sekarang. Allah tidak akan pernah menerimanya sampai kamu mengimani takdir. Ini masalah apa, Pak? Akidah. Ya. Nah, nanti juga kita insya Allah bahas. Mengimani takdir itu ada syarat-syarat sahnya. Iman kepada takdirnya menjadi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa diraih kecuali dengan belajar. Ya. Belajar, duduk di majelis para ulama, mengambil ilmu dari ulama, dan memang ilmu itu diambil dari guru. Tidak boleh antum mencukupkan diri di madrasah YouTubiah, tidak boleh. Internetiah, ya. Ya. Yang sanadnya bersambung kepada Mbah Google, ya. Tidak boleh mencukupkan diri dengan itu, nggak boleh. Nanti bahaya banyak ya yang akan menimpa antum. Bisa jadi pendekar yang kesiangan, macam-macam nanti. Merasa paling pinter, paling alim. Bahayanya banyak kalau belajar tanpa guru. Ya. Nah. Baik, kembali ke tadi syarat amal soleh diterima. Yang pertama apa, ikhwan? Tauhidnya, imannya, akidahnya harus sahih, benar. Dan tidak bisa seseorang itu iman, akidahnya, tauhidnya benar kecuali dengan
belajar. Sebagaimana firman Allah tadi kepada Nabi, fa'lam, berilmulah engkau wahai Rasul. Apalagi kita. Annahu la ilaha illallah. Nabi saja diingatkan tentang la ilaha illallah. Baru wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Baru amalan. Jadi iman, akidah, tauhid dulu, baru amalan. Karena memang amalan itu tidak akan Allah terima sampai akidah, iman, tauhidnya benar. Ada orang ikhlas Pak, sedekahnya banyak banget. Hajinya udah 20 kali Pak. Tapi di dalam hatinya dia masih ragu. Ini Islam satu-satunya agama yang benar atau enggak ya? Masa agama lain juga kan baik ya? Mengajarkan kebaikan juga kan ya? Masa masuk neraka sih? Ini akidahnya bagaimana? Tauhidnya bagaimana? Imannya bagaimana? Sah atau tidak? Hah? Tidak sah imannya. Hah? Iya benar, kafir. Ya kan? Padahal dia ikhlas dalam ibadahnya, tapi masih ragu. Masih ragu Islam ini agama yang satu-satunya yang benar, bukan paling benar, satu-satunya yang benar. Gitu. Nah, jadi itu syarat yang pertama. Baru yang kedua syaratnya ikhlas. Adapun dalil syarat yang pertama banyak. Antum bisa lihat dalam firman Allah surat An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Ini dalil pertama. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Itu syaratnya pertama. Apa kata Allah? Kalau dia beramal soleh dalam keadaan dia beriman, bertauhid, berakidah dengan benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka benar-benar kami akan berikan kehidupan yang baik buat dia. Ya, kehidupan yang baik dan tentunya kematian yang baik juga, dan kami benar-benar akan membalas mereka dengan pahala buat mereka dengan apa yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, ya, yang menunjukkan syarat yang pertama, yang utama, amal soleh terima adalah iman, tauhid, dan akidah yang benar. Allah berfirman, antum hafal semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Gak bakalan amalannya diterima. Kebaikan-kebaikannya tidak ada gunanya kelak pada hari kiamat. Akan menjadi debu yang berterbangan. Illal ladzina amanu. Itu yang pertama kan? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapa orang beriman yang bertauhid dengan benar, berakidah kepada Allah dengan akidah yang benar. Wa amilus shalihat, ya. Disebutkan setelah yang umum, yang khusus. Wa amilus shalihat, dan dia senantiasa beramal soleh. Amalan zahir. Iman itu amalan apa Pak sebenarnya? Amalan hati. Bukan hati saja memang, tapi awalnya itu di hati. Ya, sepakat para ulama, al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, dia akan bertambah dan berkurang gitu. Nah, syarat kedua adalah ikhlas. Dalilnya antum juga udah sering dengar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mengibadahi Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan sebagai orang-orang yang mukhlis, ikhlas. Ya, melakukan ketaatan
menjalani agama untuk Allah, karena Allah, kepada Allah. Itu dalilnya. Untuk ikhlas. Ini untuk ikhlas antum udah jelasin kemarin ya. Hadis pertama Riyadhus Shalihin. Insyaallah hafal semua kan? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan dengan niat-niatnya ya. Bukan tergantung niatnya. Itu terjemahannya kurang tepat ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Yakni pasti ada niatnya. Ya, pasti amalan itu ada niatnya. Walaupun yang ditanya, ente ngamal ini niatnya apa? Enggak ada niat apa-apa. Ya berarti itu niatnya. Niatnya adalah tidak ada niat apa-apa. Makanya dia mendapatkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dia hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu terjemahan yang paling tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya. Nah, antum udah belajar kemarin kan? Masya Allah ya. Taib. Yang ketiga, ittiba. Ya. Dalilnya juga antum insyaallah sering dengar, bahkan udah hafal. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba'lah kalian kepadaku. Ya, pemilihan kata dalam Al-Qur'an, Pak, itu pakai kata ittaba'a, bukan fatba'uni. Pemilihan kata dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi itu tidak pernah meleset. Ya, terutama Al-Qur'an ya, itu pasti kata yang paling tepat, ya, yang paling sempurna yang diletakkan padanya. Ya, para ulama ahli bahasa bilang, kata dengan pola ifta'ala dari kata kerja tiga dasar, kata kerja tiga huruf, kata kerja dasar tiga huruf, itu punya makna yang berbeda. Ya, ittiba, ittaba'a, asal katanya tiga, Pak. Tabi'a. Kalau tabi'a itu mengikuti. Kalau ittaba'a benar-benar mengikuti. Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Kalau tabi'a, ente mau kemana? Anda mau ke Jakarta Selatan, mau ke Pondok Indah. Ya udah. Ya, atba'uka, saya akan ikuti kamu. Dia lewat mana? Tol Jatiwarna, antum lewat Tol Jatibening ke mana itu? Ke Cawang Tengah. Jalannya beda. Tapi nyampainya di Pondok Indah. Tapi antum tidak ittiba itu. Ya. Bahkan mungkin antum belok-belok dulu. Kegoda sama Kang Cilok ya, Kang Gorengan gitu. Nggak langsung. Yang lewat Jatiwarna udah nyampe. Itu bedanya tabi'ah dengan ittaba'a. Jadi kalau ittaba'a itu benar-benar ngikuti. Dia jalan di kiri, ya benar-benar bannya di pinggir banget ya. Antum juga bannya di pinggir banget. Nah, itu ittiba' namanya. Ya. Nah. Makanya jelas hadisnya, man ahdatsa, kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja man ahdatsa, siapa saja yang mengada-ngadakan ajaran-ajaran baru. Ini terjemahan paling tepat ya, terjemahan tafsirnya yang paling tepat yang diajarkan guru kami. Man ahdatsa, siapa saja yang mengajarkan ajaran-ajaran baru. Siapa saja yang mengadakan ajaran-ajaran baru. Fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak pernah ada asalnya darinya, maka ia pasti tertolak. Ajaran baik akidah maupun amalan dan yang lainnya tertolak. Waliyadzubillah. Nah, itu sebagai muqaddimah kenapa kita terus mesti belajar ya tentang keimanan, tentang tauhid dan tentang akidah. Karena ini adalah pokok ilmu.
Orang kalau akidahnya benar, tauhidnya benar, imannya benar, amalannya akan benar, akhlaknya akan benar. Bukan berarti sempurna ya. Ada nggak yang akhlaknya sempurna? Ada, Rasulullah. Selain Rasulullah, pasti ada kekurangan. Ya. Tapi minimal akhlak dan adabnya baik. Ya. Kalau akidahnya, imannya benar, tauhidnya benar, pasti sama ibunya, bapaknya baik. Pasti tutur katanya baik. Ya. Gitu. Karena imannya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar gitu. Makanya kalau orang itu akhlaknya belum benar, adabnya belum benar, nah ini yang paling penting juga ya, adab. Kita mesti belajar adab. Ya, dari guru-guru kita. Kalau adabnya nggak benar itu kacau, Pak. Dia ngerti tauhid tapi adabnya rusak. Ada nggak? Ada. Lalu gimana? Iya, adabnya yang rusak itu akan merusak tauhidnya. Adabnya yang rusak itu mengurangi iman atau tidak? Mengurangi iman. Ya, adab kepada Allah itu dia udah belajar misalnya. Adab kepada Rasulullah itu dia udah belajar. Tapi adab kepada orang tua nggak beres. Gimana amal solehnya? Dalam hadis disebutkan tidak diterima. Wal'iyadzubillah. Nah, yang kita akan pelajari adalah sebuah kitab yang sangat terkenal dan penuh barokah. Ustaz, kenapa dibilang penuh barokah? Para ulama kenapa bilang kitab ini penuh barokah? Apa itu barokah, Pak? Barokah itu kan kebaikan yang tetap pada sesuatu, dan kebaikan itu banyak jumlahnya, dan dia terus bertambah, itu barokah namanya. Barokah itu artinya itu ya, kasratul sebutul khair fi syai' wa kasratuhu wa ziyadatuhu. Itu maknanya. Adapun secara syariat ya biasa diucapkan dengan tabarruk. Perbuatannya mencari barokah disebut apa, Pak? Tabarruk, mencari berkah. Ya. Apa itu tabarruk? Ya, tolabul barokah, mencari berkah. Bi'tiqadin aw fi'lin, dengan melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu. Ya, jadi kalau keyakinannya itu benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, itu artinya di dalam hatinya ada barokah, kebaikan yang tetap. Nah, perhatikan itu, subutul khair, kebaikan yang tetap. Wa kathratuhu, dia banyak, wa ziyadatuhu, dan dia bertambah. Ya. Jadi kalau imannya, tauhidnya, akidahnya benar, di mana tempatnya? Di dalam hati. Berarti hatinya terisi dengan barokah. Tapi nggak bisa antum ngambil barokah dari bekas minum ana, nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, bagaimana mencari barokah? Di antaranya juga belajar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manhaj para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami dan mengamalkan agama ini? Itulah barokah. Itulah barokah. Berarti kalau bukan barokah apa? Kalau barokah kan subutul khair. Kalau bukan barokah apa? Subutus syarr. Wa ziyadatuhu wa kathratuhu wa ziyadatuhu wal iyadu billah. Itu lawannya. Berarti kalau bukan barokah, apa yang menetap? Keburukan, subutus syarr. Keburukan yang menetap pada dalam hatinya itu. Dalam hati orang-orang yang sesat, para ahli kesesatan, para pembela kesyirikan. Ya, banyak nggak ustadz yang tidak membahas kesyirikan, bahkan memuji ahli kesyirikan? Ada nggak? Banyak, sabrek-abrek di madrasah YouTubiah itu. Kasihan orang awam itu. Itu nggak ada barokah itu. Yang ada apa tadi? Subutus syarr.
wa kathratuhu wa ziyadatuhu wal iyadu billah. Tetapnya keburukan dalam dirinya dan banyak keburukan itu serta terus bertambah. Bagaimana tidak bertambah? Dia menyesatkan orang, dia nanggung dosanya enggak? Dia nanggung dosanya. Dosa apa? Jariyah. Itu resiko jadi ustadz, Pak. Dua pilihannya. Kalau bukan pahala jariyah, bisa dosa jariyah. Kalau yang diajarkan bukan tauhid, bukan sunnah, waliyadu billah, bukan barokah yang dia dapat. Kelihatannya aja barokah, travel haji umrohnya rame, ya, yang berangkat 2 pesawat, Pak, Boeing, ya, 1 pesawat aja berapa ya? 4,5 ya, 1.000 orang sekali berangkat haji umroh. Tapi tidak di atas tauhid dan sunnah, maka jauh dari barokah. Bahkan mungkin masih banyak kesyirikannya pada mereka, naudzubillah. Nah, Taib. Nah, kita akan mempelajari tadi sebuah kitab yang merupakan buah karya Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang banyak difitnah. Mungkin orang-orang banyak melihat itu adalah keburukan bagi beliau. Tidak, justru kebaikan. Ya. Semakin banyak orang yang transfer pahala buat beliau. Kita akan pakai syarah, beberapa syarah ya. Sebelumnya, Ustadz, antum ngajarin kitab ini emang udah pernah belajar? Ya, memang harus belajar dulu, ya. Dan alhamdulillah kita belajar sampai selesai. Memang sebelumnya dengan guru saya yang mulia, Al-Ustadz Zamzam, hafizahullah ta'ala. Waktu itu saya benar-benar buta ya, nggak tahu apa-apa. Ketemu beliau. Beliau yang kenalin kitab Salasatul Usul wa Adillatiha, Al-Ustadz Al-Fadil Zamzam Al-Hawari, hafizahullah ta'ala. Umurnya beda dikit sama saya, tapi lebih dahulu ya menuntut ilmu, menyebarkan ilmu lebih dahulu gitu. Nah, kemudian yang terakhir sampai selesai dengan Syekh Al-Fadil, Syekh yang mulia Muhammad bin Abdullah Ash-Shinu. Dari beliaulah kita dapat sanad yang ali, dekat ya, karena beliau kepala kehakiman ya dan atribusi di kerajaan Saudi Arabia. Nah, kita belajar dari beliau, syarahnya sampai selesai, baru beliau kasih ijazah dan sanad ya, ijazah dan sanad sekaligus sampai kepada Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, beliau dekat ya. Beliau ambil langsung dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman, dari Syekh Hamad bin Faris, dari putra Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, dari Syekh Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi dekat. Alhamdulillah, rezeki yang mulia dari Allah. Ini mudah-mudahan ini bukan untuk pamer, Pak. Memang kita diajarkan dan disuruh oleh para guru kita seperti itu. Jadi ilmu itu diambil dari guru. Ya, bukan ngaji ngelantur sana sini, tematik sana, tematik sini, nggak jelas. Ilmunya juga nggak runut. Hasilnya pun tidak maksimal, minim. Masih banyak ya kekurangan di sana sini kalau begitu caranya. Susah ditambelnya gitu. Ya, nah. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz antum ngajar kitab ini emang udah belajar? Sudah, alhamdulillah. Sudah beberapa kali.
Ya, yang terakhir tadi, yang alhamdulillah kita sangat bersyukur, bahkan kita nggak nyangka itu hadiah saja. Setelah selesai syarahnya kita nggak nyangka dikasih, gitu ya. Jadi setelah selesai dibacain lagi dari awal sampai akhir, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir kitab, plus Qawaidul Arba juga. Ya, nah kita akan pakai syarahnya Syekh Haytham, kemudian syarahnya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini bukan Syekh Shalih Fauzan, beda ya, beda orang. Sama-sama sepuh, cuman beda orang. Sama-sama ulama besar kita, cuman beda orang. Ini Syekh Abdullah Fauzan. Yang lebih terkenal Syekh Shalih Al-Fauzan, beda ya. Kalau Syekh Abdullah yang ini, yang nulis kitab Husulul Ma'mul, ya, fi syarhi thalathatil usul. Cetakan Dar Ibnul Jauzi ya, KSA. Kemudian untuk teman dan juga syarahnya Syekh Utsaimin, Al-Imam Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Itu juga kita pakai. Dalam artian saya maksud saya kita ambil sedikit-sedikit ya yang penting untuk kita dalami gitu loh. Semuanya penting. Yang kita pilih yang paling mudah gitu bagi kita. Dan untuk pegangan antum yang juga sangat bagus ya adalah karya guru kita juga. Ya, kita diajarin beliau di para dai itu diajarin oleh beliau kitab tauhid ya. Nah, ini karyanya Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Adirja. Ini juga antum buat pegangan antum bagus. Ya, ini ana dihadiahkan, alhamdulillah. Antum bisa beli ini. Ini ana bukan jualan ya, maksudnya nggak boleh jualan di masjid ya. Ana nggak dapat untung apa-apa nih. Tapi ini maksud ana antum jadikan bacaan untuk murojaah. Ya. Nah, di sini sangat bagus ya syarah beliau dan cocok untuk orang-orang Indonesia pada umumnya insyaallah taala. Yang pertama sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, beliau tulis sejarahnya. Bagaimana perjuangan beliau Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana beliau itu adalah sosok yang sangat gigih dalam berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Beliau nggak pernah berhenti membahas tentang syirik, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Beliau selalu bahas itu. Sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah beliau difitnah biasa itu. Difitnah, ditentang, bahkan diserang, mau dibunuh. Ya, bahkan ya seperti Ustadz Yazid misalnya. Pernah ada 1000 pemuda preman kan? Nyerang rumah beliau itu, Pak. Diselamatkan oleh polisi dari belakang rumahnya itu. Gara-gara apa? Gara-gara mendakwahkan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, emang begitu nasibnya, Pak. Ya, kita baru di blacklist sama keluarga ya santai aja. Yang penting caranya yang benar. Mungkin caranya belum benar. Mungkin kitanya kurang ikhlas. Jadi kalau dakwah kita belum berhasil, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Mungkin saya belum ikhlas, kurang ikhlas. Mungkin saya yang kurang ilmu, gitu. Ya, mungkin akhlak saya kurang benar. Ya, mungkin saya kurang sedekah, kurang dermawan sama keluarga. Ya, kalau kita lihat Nabi Muhammad kan, masya Allah Pak ya, beliau dakwah bukan hanya dakwah mengajarkan ilmu saja, tapi juga banyak memberikan. Ya, tidak tanggung-tanggung kalau memberikan ada ghanimah atau apa kepada orang-orang yang diharapkan kokoh keislamannya kan. Beliau banyak memberi. Ya, sampai-sampai seorang sahabat mengatakan yang dia masuk Islam dengan mudahnya, udah percaya aja sama Muhammad. Dia memberikan dengan pemberian yang ya tidak takut miskin sama sekali. Sangat dermawan orangnya. Itu juga membantu dakwah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, semoga Allah SWT memberikan keberkahan buat para pengurus Masjid An-Nur. Allah panjangkan umurnya
Allah tambah selalu hidayah, irsyad dan taufiknya, dan juga kepada M-Flash, para pengurus M-Flash ya. Semoga Allah berikan kebaikan yang banyak, semoga Allah jadikan usahanya yang diberkahi oleh Allah. Ya, diberikan kebaikan yang tetap, yang banyak dan terus bertambah. Dan terus diberikan hidayah, irsyad dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah. Ya, jadi kalau kita lihat kitabnya, syarahnya Ustaz Firanda seperti itu ya. Beliau bahas sejarah beliau, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau dituduh macam-macam, dituduh suka mengkafirkan kaum muslimin, dituduh mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk dan seterusnya. Wah, di sini dibahas oleh beliau. Bagaimana perjuangan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai akhirnya Allah pertemukan dengan raja yang baik hati, Muhammad bin Saud. Mereka berjuang bersama. Yang satu punya power, yang satu punya ilmu. Yang satu punya power dan harta banyak. Nah, memang dakwah itu butuh pengorbanan harta, Pak. Ya, di antara cara dakwah paling efektif bagaimana sekarang di zaman kita? Lewat pendidikan. Antum kalau yang punya banyak duit nih, bingung duitnya mau dikemanain, kasih yayasan-yayasan yang berkembang, yang bikin sekolahan, ya, yang mengajarkan tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan nyinyir juga ya. Oh, dulu aja donasi mulu, begitu udah jadi mahal. Itu kita ngomong gitu Pak, kadang karena kita belum ngejalanin Pak. Ternyata operasionalnya untuk sekolah itu sangat besar, Pak. Karena kita belum ngejalanin aja gitu. Makanya kita enteng aja ngomong kan, mahal segala macam. Padahal kalau rihlahnya umroh, ya wajar mahal. Kan begitu, Pak ya. Nah, baik. Salah satu lagi. Di dalam satu syarah yang ini. Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Di dalam muqaddimahnya, kenapa ini menjadi kitab yang termasuk paling pokok yang dipelajari, menjadi kurikulum paling dasar? Karena memang terkait pertanyaan setiap muslim ketika dia dikubur. Apa yang ditanya Pak? Siapa Rabbmu? Man Rabbuka? Wa man Nabiyyuka? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Itulah usulul tsalatsa. Ya, makanya kitab ini kalau ada yang bertanya, kenapa kitab ini jadi pilihan juga sebagai kitab yang paling dasar? Di antara alasannya agar kita bisa menjawab nanti ketika kita dikubur, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Karena memang pertanyaan itu bukan hafalan Pak ya. Orang munafik hafal juga, udah ngapalin Pak, gampang. Cuma ditanya begitu doang masa nggak bisa jawab. Atau orang munafik, tenang aja ya, karena jawab nanti, coba aja, insya Allah nggak bakal bisa. Kalau dia tidak bertobat dari kemunafikannya, dia tidak bertobat dari tindakannya memerangi dakwah tauhid dan syirik, insya Allah dia nggak bisa jawab. Insya Allah dia tidak bisa jawab. Ya, nah itu dijelaskan dalam syarahnya Syekh Abdul Aziz bin Abdul Ar-Rajihi. Kenapa kita belajar? Niatkan juga untuk apa tadi Pak? Agar kita ketika dikubur bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Siapa Rabbmu dengan mudahnya. Karena kita belajar tentang akidah, iman dan tauhid yang benar. Nah, baik, kita masuk ke kitabnya. Jam 10 kita masih ada waktu sedikit. Saya pakai syarah Al-Imam Ibnu Utsaimin dulu. Syarh Tsalatsatil Usul, syarah 3 landasan pokok yang paling utama untuk diketahui setiap muslim. Ya. Di sini ada muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim.
Muqaddimah al-muhaqqiq, ya, ada muqaddimah muhaqqiqnya. Karena ini sudah bukan syarah murni beliau, karena udah ditambahkan tahqiq ya, menjadi Zubdatul Usul ala syarhi Salasatil Usul. Ya, nah. Kita langsung masuk untuk mempersingkat, kita masuk ke kitabnya, ke matannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab beliau dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata beliau, kata Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin, ibtadal muallif rahimahullah kitabahu bil basmalah. Muallif yang mulia rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, memulai kitabnya dengan basmalah. Ya, iktidaan bi kitabillah, karena mengikuti kitab Allah. Ya, basmalah. Kalau basmalah itu lengkap Pak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang satu lagi istilahnya tasmiyah. Ya, sama yusammi tasmiyatan. Kalau basmalah, basmalah yubasmilu basmalatan. Kalau basmalah yubasmilu basmalatan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah namanya. Tapi kalau tasmiyah itu hanya bismillah. Stop sampai di situ. Bismillah itu namanya tasmiyah. Kalau kita wudu itu tasmiyah, bismillah, tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Sebagaimana Nabi ajarkan. Kalau makan kita tasmiyah, bismillah. Gitu. Ya. Tapi kalau baca Al-Fatihah, basmalah, ya, basmalah, lengkap. Gitu. Nah, itu bedanya antara tasmiyah dengan basmalah. Kita perlu tahu juga. Ya. Nah, kitab Allah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang terpisah ya, ayat yang terpisah pada seluruh ayat Al-Quran. Sebagian ulama bilang kecuali surah Al-Fatihah, dia termasuk ayat surah Al-Fatihah. Sebagian ulama. Ya, di sini juga kita perlu tahu, sebagian ulama juga bilang Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Apakah mereka punya dalil? Punya Pak, pasti punya. Mungkin kitanya aja kurang memahami. Ya. Gitu. Saya kasih contoh dengan cepat insyaallah. Allah berfirman kata Rasulullah dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Muslim. Allah menamakan surah Al-Fatihah melalui lisan nabinya apa di antara nama surah Al-Fatihah, Pak? Apa? Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, apa lagi? Asy-Syifa. Apa lagi? Ya. As-Shalah. Dalam hadis yang kita mau sampaikan, nama surat Al-Fatihah diantaranya namanya apa? As-Shalah, as-shalatu, salat, doa. Salat itu artinya apa dalam bahasa kita? Doa. Nah, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini apa? Kata Nabi, idza qala al-abdu, apabila hamba berkata. Nah, di hadis ini Nabi Muhammad SAW ya meriwayatkan dari Allah Rabbnya bahwa Allah berfirman, aku membagi surah Al-Fatihah menjadi berapa? Menjadi dua, nisfain. Menjadi dua. Sepakat para ulama, Al-Fatihah ada berapa ayat, Pak? 7. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Lihat hadis Imam Muslim ini. Kata Nabi, apabila hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, segala puji hanya milik Allah, pencipta, pemilik sekaligus pengatur alam semesta. Allah jawab apa? Hamidani abdi. Wa qala al-abd, hamba melanjutkan bacanya, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah jawab lagi kan? Allah jawab apa? Athna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung diriku. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Allah jawab lagi, majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Ini dibagi dua sama Allah. Inilah yang antara aku dengan hambaku, dua bagian. Ayat ini yang Allah bagi.
Iyyaka na'bud. Nah itu setengahnya Pak. Gimana tuh? Jarinya susah juga. 3,5 bukan? Hah? Ini hitungan Imam Muslim nih. Dari hadis Nabi nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 1. Ar-Rahmanir Rahim 2. Maliki Yaumiddin 3. Iyyaka na'budu setengah. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Tapi jangan diributin di sini ya. Karena yang beda pendapat para ulama kita. Cukup kita mengetahui, dalilnya kuat sekali ya. Dalilnya kuat sekali yang mengatakan alhamdulillah itu adalah ayat pertama dan bismillah itu ayat yang terpisah dari surah Al-Fatihah. Tapi Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim terus dalam surah. Ketika membaca Al-Fatihah tetap baca itu, bukan berarti antum tidak baca gitu. Kenapa ini juga saya bahas juga pada pertemuan kita ini, karena tersebar juga di madrasah Instagram ya. Ini sesat ini Qur'annya Wahabi. Alhamdulillahnya nomor 1, subhanallah, enteng sekali lisannya itu. Dia akan menanggung ucapannya itu. Dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia. Main tuduh sedikit-dikit, tuduh orang, sedikit-dikit tuduh orang. Padahal para ulama yang mengatakan alhamdulillah itu nomor 1, tanpa merendahkan pendapat yang lain. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat nomor 1. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu yang paling kuat, Pak. 7 kan sederhana, 7 bagi 2 berapa? 3,5. Kalau bismillah 1 benar. Bismillahirrahmanirrahim 1. Allah enggak jawab apa-apa tuh. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki Yaumiddin 4. Iyyaka na'bud. Allah bagi 2-nya kan di sini kan? Berarti berapa? 4,5. Kan begitu ya. Nah, dengan ilmu seorang itu akan tambah bijaksananya. Ya, kalau orang Betawi bilang bijak di sono, bijak di mari. Ya gitu ya, Pak ya. Nah. Baik, kita kembali ke kitab. Itu tentang basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kenapa demikian? Untuk mengikuti kitab Allah, para ulama kita menulisnya itu mencari apa? Nanti dijelasin oleh Syekh Utsaimin. Itu kok ada suaranya Ustaz Yazid itu? Iya, kepencet. Fa innahu mabdu'un bil basmalah. Ittiba'an di hadis, dan juga sebagian ulama mengatakan karena mengikuti hadis yang terkenal. Hanya saja hadisnya dhaif ya. Kenapa hadis dhaif juga dibawakan Ustaz? Ya karena ya untuk menjelaskan para ulama itu dengan tetap menjelaskan bahwa hadisnya dhaif gitu. Ya. Makanya harus belajar itu. Harus menerangkan. Jadi ada hadis dhaif yang berbunyi kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang memiliki kepentingan, maksudnya setiap urusan penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus, fahuwa abtar. Terputus. Ya. Dan di samping itu juga iktidaan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Rasulullah itu menulis kitab-kitab yang surat-surat yang beliau tulis kepada raja-raja, yang mana beliau mengutus para sahabat membawa surat-surat tersebut, memulai menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau antum nulis undangan apa-apa yang penting itu Bismillah. Gitu. Di WA misalnya antum Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nggak mungkin juga kan isinya, ayo bapak-bapak, mari kita main gaplay di lapangan, kan nggak mungkin. Kacau itu. Jangan bismillah itu. Ya. Nah.
Al-jar wal majruru muta'allaqun bimahdhufi fi'lin muakharin munasibin lil maqam. Taqdiruhu bismillahi aktubu au usannifu. Kata beliau, nah ini secara bahasa ya. Saya nggak dalam-dalam di sini. Jar majrur buat yang belajar bahasa Arab silakan. Ini muta'allaq dengan dihapusnya suatu kata kerja yang diakhirkan, yang tentunya sesuai ya dengan apa yang diduduki dalam kata yang dihapus itu. Takdirnya adalah bismillah aktub. Jadi ketika orang itu membaca bismillah, dia mau nulis, itu sama dengan dia, walaupun dia tidak mengucapkan, dia ingin menulis misal Pak. Dia bismillahirrahmanirrahim, itu ada takdirnya, bismillahi aktub. Bismillah, dengan nama Allah aku menulis. Bi di situ apa? Bi lil isti'anah namanya. Ya, bi satu huruf dalam bahasa Arab itu maknanya bisa banyak. Di sini bi lil isti'anah, yaitu memohon pertolongan Allah. Bismillah maksudnya aku memohon pertolongan Allah untuk menulis ini. Ya, gitu. Itu maknanya. Ya, wa qaddarnahu fi'lan, kami takdirkan fi'il kata Imam Ibnu Utsaimin, li'anna al-asla fil amali al-af'al. Karena asal dari amal itu adalah kata kerja gitu. Apa bedanya amal dan fi'il? Itu juga ada sebenarnya. Ya, amal itu dikerjakan dengan maksud, dengan niat, dengan tujuan, dengan qasdun. Kalau fi'il itu dia tanpa niat juga bisa. Fi'il. Nah, itu bedanya amal dengan fi'il ya. Dan kita tidak mendalam-dalamkan di situ. Insya Allah juga antum pusing nanti. Kemudian waqaddarnahu muakharan li faidatain kata beliau, kami akhirkan hal tersebut, kami takdirkan hal tersebut diakhirkan untuk dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama, at-tabarruk bil badaati bil bismillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa pakai bismillah dulu ketika menulis sebuah kitab atau sebuah ya urusan penting, surat menyurat? Ya, kata beliau untuk apa? At-tabarruk, mencari barokah. Makanya kata di dalam syarahnya Syekh Shalih Al Fauzan juga, orang yang tidak memulai pekerjaannya, amalannya dengan bismillah itu jauh dari barokah. Jauh dari barokah. Tentunya jauh dari ketaatan. Karena kalau yang dimulai dengan bismillah pasti ketaatan pasti. Enggak mungkin bismillah tadi bismillah. Ayo bapak-bapak kita main gaple, enggak mungkin. Gaple itu dari kata apa, Pak? Goflah. Goflah itu artinya apa dalam bahasa Arab? Lalai. Goflah diganti sama orang Indonesia menjadi gofla. Gofla masih kurang enak. Gafle. Ya, gafle juga F nggak enak jadi gaple. Ya, karena emang bahasa Indonesia ini banyak ngambil bahasa Arab. Banyak banget. Saya pernah ngitung sampai 300 lebih itu. Mau 400 bahasa Indonesia ngambil bahasa Arab. Makanya antum jangan putus asa tuh belajar bahasa Arab ya, walaupun udah tua. Walaupun udah tua, jangan bilang aduh nggak mampu. Jangan. Kenapa antum nggak mampu? Karena antum menyerahkannya kepada diri antum sendiri. Tidak berdoa, tidak banyak berdoa dan berusaha. Karena berdoa dan berusaha itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berdoa dan berusaha, saya katakan berdoa dulu ya. Berdoa dan berusaha itu tidak bisa dipisahkan. Antum setiap hari baca itu, ya Hayyu ya Qayyum. Itu tawasul dahsyat sekali. Kan di situ dikatakan, ya Allah jangan engkau serahkan urusanku kepadaku sekejap mata pun, gitu kan. Antum urusan bahasa Arab menyerahkan kepada diri antum. Makanya kabur mulu. Ya. Majelis pertama, kedua masih datang, ketiga udah muntaber, mundur tanpa berita, gitu. Nah, taib kita kembali kepada kitab. Jadi tabarruk, mencari barokah, kebaikan tadi, kebaikan yang tetap banyak dan terus ditambah oleh Allah, ya, dengan baca Bismillah. Dan para ulama dalam masalah ini luas, lapang, tidak memberat-beratkan. Antum memulai pekerjaan apa saja yang baik-baik, mulailah dengan Bismillah. Bismillah. Gitu. Belajar Bismillah. Nulis ilmu Bismillah.
bantu orang tua, bismillah, berbakti kepada ibu dan bapak, bismillah. Para ulama nggak masalah ya, nggak mempermasalahkan itu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau ini. Para ulama menerima hadis ini maknanya, walaupun dia dhaif. Ya, dan mereka menganggap tidak masalah untuk diamalkan. Gitu. Nah, yang kedua kata beliau ifadatul hasri li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasra. Ya, memberikan faedah pembatasan karena didahulukannya muta'allaq itu memberikan faedah hasr. Jadi bismillahnya duluan. Asal katanya itu aktubu bismillah, tapi bismillahnya diduluin gitu loh, Pak. Ini bahasa Arab dibolak-balik itu ada maknanya. Sebagaimana kita baca setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka-nya itu harusnya di belakang, Pak. Asal katanya itu na'buduka wa nasta'inuka. Tapi ka-nya itu engkaunya itu diduluin, ditarik ke depan. Ya, ditarik ke depan. Itu ada maksudnya dalam bahasa Arab. Apalagi Al-Qur'an, tentu sangat mendalam maksudnya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Jadi semua macam ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Itu maknanya. Karena yufidul hasr gitu. Itu maknanya yufidul hasr, memberikan pembatasan. Jadi namanya ibadah tidak boleh kecuali hanya untuk Allah, kepada Allah, karena Allah. Ya, sebagaimana itu, dan itu sesuai dengan firman Allah yang banyak. Ya, di antaranya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan Allah telah mengqadha, mewajibkan, memerintahkan agar kalian jangan beribadah. Ada ulama bilang la di sini la nahiyah, ada yang bilang la menafikan. Boleh antum terjemahkan dua. Allah telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah. Bisa juga agar kalian jangan beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Nah, itu memahami ayat itu seperti itu. Dan jelas ya pada kalimat tadi juga iyyaka na'budu. Objeknya didahulukan. Kalau bahasa kitanya gitu, Pak. Objeknya kan subjek, predikat, objek. Tapi objeknya kedepanin. Seperti itulah bismillah kata Syekh Utsaimin. Dan seperti itu juga tadi ayat yang setiap hari kita baca, iyyaka na'bud. Objeknya didahulukan, itu ada maksudnya. Itu artinya Allah tidak akan menerima, di antara maknanya Allah tidak akan menerima amal-amal soleh kecuali yang benar-benar kepadanya, ibadah kepadanya karena Allah, untuk Allah. Bahkan syirik kecil saja tidak diterima sama sekali oleh Allah. Bahkan kata Syekhul Islam termasuk dosa yang tidak diampuni syirik kecil, riya itu. Waliyadzubillah. Nah, untuk itu kita belajar akidah, Pak ya. Di antaranya agar kita selamat dari riya dan segala bentuk macam kesyirikan. Riya, jelmaan sekarang macam-macam riya, Pak. Ya, riya itu apa? Beramal untuk dilihat, lalu dipuji. Makanya dari kata ro'a yaro, riya, ru'yah, riya. Komponen katanya itu ro, hamzah, alif bengkok. Jadi amalannya kelihatan kalau riya. Makanya Nabi kasih contoh kan, seorang berdiri sholat, lalu karena dia merasa ada yang perhatiin, sholatnya dibagusin. Wah, gitu. Ya, untuk dipuji. Nah, adapun sum'ah, kalau sum'ah dari kata sami'a, didengar. Orangnya nggak kelihatan, Pak, tapi dia ingin didengar bahwa dia sedang ibadah. Nih loh, aneh ibadah. Kalau jelmaannya zaman sekarang, contohnya nih, dia bangun jam 2, dia ambil handphone. Orang sekarang kan kalau bangun bukan berdoa. Kebanyakannya orang sekarang nih, Pak, mohon maaf ya, termasuk yang ngomong juga mungkin ya. Orang sekarang kalau bangun yang dicari apa? Handphone. Bukan kadang-kadang bukan yang duluan tuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ambil handphonenya, dia buka, kalau ambil handphone untuk baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya, dia baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran, boleh.
kan? Nah, gitu ya. Silakan. Tapi ajibnya orang sekarang banyaknya bangun tidur buka handphone. Lihat apa? Pak Bil, status. Musibah. Lihat handphone. Wah, dia lihat jam 2 nih. WA di grup. Assalamualaikum saudaraku, mari kita tahajud misalnya. Habis dia WA, dia tidur lagi. Dan dia niatnya ketika itu ingin didengar oleh teman-temannya, oleh jamaah agar didengar. Oh, dia lagi bangun, dia mau sholat tahajud dan seterusnya. Hati-hati, itu sum'ah. Itu bedanya riya sama sum'ah Pak Jaya. Kalau sum'ah, orangnya nggak kelihatan, tapi dia ingin didengar. Sama-sama syirik? Sama. Batal amalannya. Capek dia sholat 23 rakaat. Sholat malam. Boleh? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Yang paling afdol 11. Kalau madzhab Hambali paling afdol 11. Mau sebanyak-banyaknya boleh. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dia tutup dengan 1 witir, silakan. Sebanyak-banyak terserah. Mau 41 juga boleh. Tapi gara-gara sum'ah, hilang nggak amalannya? Hilang. Wal'iyadzubillah. Nah gitu. Kenapa seperti itu? Karena tidak belajar. Tidak belajar tauhid, iman, akidah dari para ulama. Gitu. Itu contoh. Tapi kalau niatnya memang bangunin keluarga sebagaimana Nabi SAW. Nabi membangunkan Ali bin Abi Thalib, mantunya, sekaligus sepupunya kan? Bangun, sholat malam. Sekaligus putri beliau, Sayyidatuna, wanita yang termasuk paling mulia, Fatimah bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, mungkin sampai di sini dulu mukadimah kita ya. Tanya jawab masih ada berapa menit? Sampai 10.30 ya. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita persilakan. Ya. Memang kalau akidah jarang yang mau nanya Pak ya. Kalau fikih baru tanya. Kalau fikih baru antum tanya. Fikih misalnya, fikih sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada 3. Sujud sahwi yang wajib, sujud sahwi yang sunnah, sujud sahwi yang mubah. Kalau sujud sahwi yang wajib ditinggalin nggak sah sholatnya. Baik imam ataupun sholat sendirian di rumah. Nah itu biasanya nggak tahu tuh. Iya nggak? Itu belajar fikih asgor. Penting itu. Antum jadi imam nanti di rumah. Misalnya antum lagi makan bawang putih mentah. Antum kan nggak boleh ke masjid kan? Antum kalau lagi makan bawang putih mentah, jengkol, pete, boleh nggak ke masjid laki-laki? Nggak boleh. Kenapa? Mengganggu. Semua yang mengganggu di masjid nggak boleh. Mohon maaf ya ibu-ibu, termasuk bawa anak yang mengganggu. Termasuk bawa anak yang, mohon maaf nih, saya harus nyampaikan. Termasuk bawa anak yang mengganggu. Coba Nabi Muhammad larang sahabat yang makan bawang putih mentah masuk masjid karena apa? Karena dia mengganggu kekhusyuan ibadah di dalam masjid. Ibadah di dalam masjid itu ada sholat, ada ngaji, baca Al-Quran, ada seperti ini, nuntut ilmu, itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu dengan bau-bauan, ya, bau kaki, kaos kaki nggak dicuci-cuci, bau jaket 2 minggu nggak dicuci, bau peci, asam. Ini asamnya enak Pak, buat ente enak. Buat ente enak. Buat yang sebelahnya, aduh, gue nyesel nih sholat di sini. Nah, jadi bau itu nggak boleh ke masjid. Karena bau mengganggu. Begitu juga yang berisik. Paham? Itu dalilnya. Kalau tanya dalil, itu dalilnya. Semua bentuk mengganggu di masjid tidak boleh. Ya kita, tapi jangan galak-galak sama anak-anak. Anak siapa lo? Jangan. Nanti membuat dia benci sama orangnya dan masjidnya sekaligus. Kasih tahu aja baik-baik. Dan memang mendidik anak itu ya mesti sabar Pak. Mesti sabar gitu.
Udah sabar aja kadang nggak berubah-ubah. Ketika itu kita ingat apa? Oh iya, saya tidak lebih baik daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh aja berapa ratus tahun tuh dakwah. Anaknya nggak beriman, Pak. 950 tahun, Pak, anaknya tidak beriman. Kira-kira akhlaknya Nabi Nuh gimana, Pak, dibanding kita? Baina sama was sumur. Antara langit dan sumur. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tapi jangan yang tadi ya. Ustaz, tadi maksudnya apa? Sujud sahwi yang wajib, yang sunnah, yang itu harus dibahas dulu sejam lah. Baru antum paham nanti. Kalau imam harus tahu itu. Ya, Pak Haryono. Ini mancing aja nih, Pak. Jangan di sini mancing di laut. Biar ikut tanya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu kan salah satu agama tauhid ya, Ustaz. Ya, semua. Berarti sholat itu juga tauhid ya? Iya. Nah, kaitannya dengan sholat itu kan ada adab-adabnya. Iya. Kaitan dengan sholat itu, kalau seandainya kita sholat di rumah, itu tidak di masjid, itu adab-adabnya itu yang seperti apa agar supaya kita bisa sholat itu sempurna? Apalagi kita ini sudah usia ya. Iya. Itu kadang kan uzur. Lupa. Iya. Lupa. Nah, dalam hal ini kalau seandainya lupa, itu dosa atau enggak gitu, Ustaz? Iya. Nah, itu kaitan dengan tauhid itu. Sama fikih juga tuh. Ini agar supaya kita ini termotivasi, agar supaya kita bisa melakukan sholat di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, baik. Terima kasih juga. Jazakumullah khairan pertanyaannya. Bagaimana kalau sholat di rumah? Bagaimana adabnya gitu kurang lebih ya? Pertanyaan pertama ya, Pak Haryono ya. Kita sholat di rumah, bagaimana adabnya? Ya, iya. Untuk sholat ada adab-adabnya. Baik dia sholat di rumah maupun sholat di masjid. Ya, sholat di rumah tentunya sholat sunnah. Kalau laki-laki dia mampu tidak ada uzur, sholatnya di masjid. Kalau mazhab Hambali wajib. Ya, kalau mazhab Hambali sholat berjamaah itu wajib. Baik dia di rumah atau di masjid. Yakni seandainya dia ada uzur, dia tidak bisa ke masjid, dia harus di rumah seperti tadi ya. Dia makan lagi terapi pengobatan, bawang putih, makan bawang putih mentah atau bawang bombay atau bawang merah mentah yang membuat bau mulutnya. Atau makan samsu misalnya. Itu dapat uzur untuk tidak ke masjid itu. Ya, dapat uzur untuk tidak ke masjid. Kalau dia biasa orang yang ke masjid, memang orang soleh, biasa ke masjid, maka dia tetap dapat pahala berjamaah di masjid. Kalau dia biasa, ketika dia sehat, sebelum terapi dia butuh obat tadi, bawang putih mentah gitu. Meskipun dia makan bawang putih mentah itu, dia tetap sholat berjamaah dengan istrinya, kata para ulama, atau dengan anaknya di rumah. Jadi anaknya sholat dulu di masjid, begitu pulang dia minta temenin lagi anaknya. Ya nak, temenin abi sholat jamaah. Anaknya ada dua anaknya jadi makmum, bapak jadi imam. Itu mazhab Hambali ya, tetap wajib sholat berjamaah meskipun di rumah. Ini kalau mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i ya beda lagi. Kalau ada uzur ya silakan boleh sholat sendiri. Tapi sayang pahalanya satu, sayang, rugi. Kadang-kadang kita kalau rugi dunia, masya Allah, nyuselnya bukan main. Geleng-geleng, kadang sampai marah Pak ya. Tapi kalau ketika nggak sholat subuh berjamaah, nggak sholat 2 rakaat sebelum fajar, nggak merasa rugi gitu, senyum kan, makannya masih banyak, ngopi masih banyak, kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Padahal yang lebih baik daripada dunia dan isinya sudah terluput darinya. Nah gitu. Itu ciri-ciri memang hati kita sakit berarti. Kalau kita nggak sholat subuh berjamaah tuh kayak enteng aja. Itu ciri-ciri hati kita sakit. Jujur aja, ciri-ciri hati kita Pak, bukan antum doang. Kita. Ciri-ciri hati kita tuh sakit, banyak penyakitnya.
Nah, bagaimana agar sakitnya hilang? Dengan ilmu. Hati itu tempatnya ilmu. Nah, sholat di rumah tadi Pak Haryono tetap wajib dijaga adab-adabnya. Berpakaian bersih, rapi, kan mau menghadap Allah kan? Gitu. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksud. Ya, kalau udah tua suka lupa, jangan sholat di rumah. Memang suka lupa. Itu ada setan khusus memang yang buat kita ingat ini dan ingat itu ketika Allahu Akbar. Ada itu. Kan ada setan khusus kan? Ada yang namanya khinzib atau khinzab dalam Sahih Muslim yang tugasnya itu niup-niup pantat antum. Jadi sholat itu kayak kentut nih. Padahal enggak. Itu kerjaannya siapa namanya? Setan yang namanya khinzib atau khinzab. Di dalam Sahih Muslim itu ada. Membuat antum kayak ada yang keluar dari depan nih kencing. Nah, itu tugasnya siapa? Khinzib namanya. Itu ada, antum silakan baca di Sahih Muslim ya. Lihat, ada setan-setan khusus Pak yang gangguin kita. Makanya antum kalau sholat sendiri di rumah, ini sujud tadi udah sujud yang kedua belum ya? Gitu kan? Nah, itu setan itu. Ya, apalagi sendiri kan, serigala itu paling suka memangsa yang sendiri. Tapi kalau dia di masjid, jauh dari lupa dia. Walaupun dia lupa, ada imam dan ada jamaah gitu. Insya Allah jauh dari lupa gitu Pak. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana menyemangati diri kita, memotivasi diri kita agar semangat ke masjid? Iya, di masjid adalah tempat yang penuh barokah. Ya, tempat berzikir, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Dan pahalanya Allah berikan berkali-kali lipat untuk orang yang bahkan ya dalam kalau kita bahas fadilah sholat, orang yang bersegera untuk dapat saf awal, seandainya orang-orang munafik tahu, dia akan berusaha menggapainya meskipun harus walau habwan, meskipun harus merangkak dan seterusnya. Ya, kita mesti juga baca hadis-hadis targhib yang memotivasi kita untuk semangat sholat berjamaah dan sholat-sholat lainnya. Allahu a'lam bissawab. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, ada yang lain? Wah, udah 10.33 nih. Ya, kita tutup ya. Ya, insyaallah taala kita ketemu lagi. Ya, dalam bahasan kitab yang agung ini, yang mulia, dan mungkin juga bisa nanti ada bahasan yang lain ya, insyaallah taala kalau ada kesempatan yang lain. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas perhatian antum. Semoga Allah balas antum dengan kebaikan. Wa barakalakum fima a'takumullah. Semoga Allah memberikan antum keberkahan pada apa saja yang Allah berikan kepada antum. Allahumma amin. Wa sallallahu afwan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.